Eva, aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen dengan NIM 12.13978. Next. Halo, perkenalkan nama aku Iko Marta Kasih Sama, Fakultasku Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIMku 82110654. Hai, perkenalkan nama aku Niputu Suryadewi. Aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen dengan NIM 1211396. Halo, perkenalkan nama saya Indra Agung Indra, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen dengan NIM 1211396. Kenalin, aku Putri Hadianti dengan NIM 82110653, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sekian dari perkenalan dari kelompok kami. Silakan menikmati video selanjutnya. Bye-bye. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu kalian spesifikasi komputer atau notebook yang cocok untuk pekerjaan sebagai content creator dan kenapa alasannya aku memilih produk ini. Aku milih produk Asus ZenBook Pro Duo UX 581 karena memiliki sebuah workstation editing yang sangat mendukung aktivitas produksi konten di tahun 2021. Hadir dengan konsep dual display, Asus ZenBook Pro 2 UX 581 ini mampu memaksimalkan aktivitas editing video dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, Asus ZenBook Pro 2 UX 581 ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, prosesor Intel Core i9-9980HK dengan RAM 32GB, storage 1TB, dan CPU Nvidia GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GDDR6. Nah, untuk laptop Asus ZenBook ini dibanderol dengan harga 45 juta. Oke, ya sekarang ini yang kedua ya. Aku bakal kasih tahu kalian nih spesifikasi komputer atau notebook yang cocok untuk pekerjaan sebagai multimedia designer. Aku di sini rekomendasi kalian untuk merek Asus ROG Zephyrus M16 GU63HE. Nah, brand ini dilengkapi dengan resolusi layar WQX GA 2560 x 1600 pixel. Dengan layar beresolusi tinggi, tingkat ketajaman sungguh akan membuat nyaman mata dan membantu desainer untuk mengevaluasi hasil desainnya secara jelas. Di sini aku bakal kasih tahu spesifikasi lebih lengkapnya nih terkait komputer yang aku review. Nah, itu yang pertama ada prosesor Intel Core i7-11800H prosesor. Yang kedua itu ada RAM-nya yaitu 8GB DDR4 onboard plus 8GB. Untuk storage-nya sendiri itu ada 512GB. Nah, untuk laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 26 juta. Oke, sekarang yang ketiga aku bakal kasih tahu kalian nih spesifikasi komputer atau notebook yang cocok untuk pekerjaan sebagai arsitek, yaitu ada Acer Concept D3 Ezel Pro. Laptop ini mengusung mode tablet ataupun stand seperti kebanyakan laptop comfortable lainnya dan dapat disulap menjadi dudukan kanvas. Layarnya dapat diangkat agar menghadap ke atas. Pengguna juga bisa melukis menggunakan stylus yang tersedia pada angle yang sulit diraih di laptop pada umumnya. Adapun spesifikasi dari Acer Concept D3 Ezel Pro sebagai berikut. Yang pertama itu ada prosesor Intel Core i7-10750H prosesor. Yang kedua itu ada RAM dengan 16GB DDR4 SDRAM dengan storage 1TB
dan baterai 4 sel Li-ion. Untuk harga laptop ini dibanderol sekitar 26 juta. Ini yang keempat, aku bakal kasih tahu kalian spesifikasi komputer atau notebook untuk pekerjaan sebagai gamer. Di sini aku rekomendasiin kalian buat untuk pekerja gamer itu kalian cocoknya pakai Asus ROG GX 800VH. Laptop ini memiliki water cooling system yang terpisah satu-satunya di dunia. Laptop ini juga dapat overclock, dan yang canggihnya lagi, laptop ini disertai dengan sistem Windows 10 dan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan para gamer. Adapun spesifikasi dari Asus ROG GX 800VH ini, yang pertama itu ada prosesor Intel Core i7 7820HK. Untuk yang kedua, layarnya itu 16:9 dengan LED anti-glare panel with 100% atau with DSC-AC. Untuk memorinya sendiri itu ada 64 GB DDR4 RAM. Untuk baterainya nih ada 8 cells Li-ion 74 WARS 4320. Nah, untuk harga dari laptop ini itu dibanderol cukup fantastik, yaitu 95 juta. Oke, aku bakal kasih tahu spesifik komputer atau notebook yang terakhir untuk pekerjaan sebagai akuntan. Di sini aku rekomendasiin kalian untuk menggunakan laptop Lenovo TP Yoga 260 20GS. Laptop ini dilengkapi dengan Intel Core i7 dari generasi ke-6 yang modern dan sangat cepat. Laptop ini juga bisa digunakan berdasarkan kebutuhan dari si pengguna. Nah, di antara itu ada metode konvensional, metode tenda, bahkan metode tablet PC sebab memiliki teknologi touchscreen pada layar. Ketebalan yang dimiliki hanya 17,8 mm, sedangkan bobotnya sekitar 1,3 kg. Proses booting dari laptop ini bisa lebih cepat karena menggunakan sistem operasi Windows 10 ditambah dengan kapasitas RAM sebesar 16 GB dan adanya fitur penyimpanan baterai yang membuat baterainya tahan lama. Untuk laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 5 juta aja. Halo, jadi kenalin aku Eva. Jadi aku bahas tentang generasi produk Intel, prosesor Intel dari awal sampai kini. Jadi yang pertama itu ada generasi N1, yaitu di sini didirikan yang merupakan arsitektur prosesor Intel yang termasuk pada generasi pertama. Hal merupakan penerus arsitektur core awal yang keterbatasan, terus tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, tidak efisien. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel dari generasi awal. Yang pertama adalah Intel prosesor N200, Intel Pentium prosesor N2200, Intel Atom prosesor N210, Intel Core 2 core prosesor i95500S. Yang kedua adalah generasi Sandy Bridge. Diperkenalkan pada tahun 2011, generasi kedua ini diberi nama Sandy Bridge yang hadir menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Dan teknologi tersebut membuat lebih praktis dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Contoh dari seri prosesor generasi Sandy Bridge ini adalah Intel Core prosesor i8 prosesor Intel Core i3 120, prosesor Intel Core i5 prosesor Intel Core i7 2600. Generasi ketiga yaitu generasi Ivy Bridge. Generasi ketiga yang namanya Ivy Bridge pada September 2012 menggunakan fabrikasi 22 nanometer yang membuat seri ini menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Prosesor ini memiliki kekurangan, yaitu lebih banyak mengeluarkan panas jika disandingkan dengan Sandy Bridge. Beberapa seri prosesor Ivy Bridge adalah prosesor Intel Core i3 3220,
prosesor Intel Core i5 3570T, prosesor Intel Core i7 3770T, prosesor Intel Core i7 3370T. Yang keempat adalah generasi Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat, di mana fabrikasinya sama seperti Ivy Bridge, yaitu 22 mm. Namun generasi yang muncul pada tahun 2013 ini memiliki kecepatan lebih unggul dibandingkan generasi Ivy Bridge. Keunggulan utamanya yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable yang disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Contoh dari generasi Haswell adalah prosesor Intel Core i3 4330, prosesor Intel Core i5 4670, prosesor Intel Core i5 4674, prosesor Intel Core i7 4794. Generasi kelima yaitu generasi Broadwell. Broadwell lahir menjadi generasi kelima Intel pada 2015, yaitu menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang membuatnya berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Untuk tampilan desain Broadwell itu lebih kecil, terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Beberapa seri prosesor Intel generasi kelima ini adalah prosesor Intel Core i5 5670 Dimension, prosesor Intel Core i5 5675F, prosesor Intel Core i7 5775C, prosesor Intel Core i7 5775M. Lalu pada generasi Skylake, pada Agustus 2015 Intel mengeluarkan generasi terbarunya, yaitu disebut dengan generasi Skylake. Generasi ke-6 ini merupakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Meski sama seperti sebelumnya, kecepatan prosesor ini mampu mencapai 50% lebih tinggi dan hemat daya. Seri dari prosesor ini adalah prosesor Intel Core i3 6300T, prosesor Intel Core i5 6600T, prosesor Intel Core i7 6700T, prosesor Intel Core i7 6700K. Generasi ketujuh yaitu disebut dengan generasi Kaby Lake. Generasi prosesor ini lahir pada 2016 yang masih menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Pada dasarnya, Kaby Lake ini adalah penyegaran arsitektur dari Skylake hingga sedikit lebih efisien. Kaby Lake merupakan mikroarsitektur pertama dari Intel yang tidak dilengkapi dengan driver resmi untuk sistem operasi yang lebih jadul dari Windows 10. Keunikan dari generasi ketujuh ini adalah dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Seri prosesor Intel generasi Kaby Lake ini adalah prosesor Intel Core i3 7300, prosesor Intel Core i3 7350K, prosesor Intel Core i5 7500T, prosesor Intel Core i7 7700T. Lalu generasi ke-8 ada generasi Kaby Lake Refresh, di mana dirilis pada tahun 2017. Kendati memiliki desain yang sama dengan pendahulunya, namun performanya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Intel mengklaim bahwa peningkatan performa generasi ini yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Berikut seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake Refresh, yaitu prosesor Intel Core i3 8250, prosesor Intel Core i3 8350, prosesor Intel Core i7 8550, prosesor Intel Core i7 8650. Generasi ke-9 yaitu disebut dengan generasi Coffee Lake. Generasi ke-9 ini dipublikasikan pada tahun 2017 dan mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Intel menyematkan penyebaran panas terpadu atau PIS ke CPU untuk meredam panas, sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Coffee Lake sangat besar. Jajaran seri prosesor Intel dari generasi Coffee Lake yaitu adalah prosesor Intel Core i9 9900D, prosesor Intel Core i9 9900K, prosesor Intel Core
i9-9880H, prosesor Intel Core i9-9980HK. Generasi ke-10 yaitu generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Generasi ke-10 ini menawarkan performa yang super cepat yang diproduksi pada 2018 dan mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya adalah baru. Disebut juga sebagai Ice Lake karena generasi ini menggunakan soket BGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Tidak hanya dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3 dan sistem cerdas lainnya. Berikut merupakan beberapa seri prosesor Intel keluaran generasi ini, yaitu prosesor Intel Core i7-1065G7, prosesor Intel Core i7-1068NG7, prosesor Intel Core i5-1035NG4, prosesor Intel Core i3-105G1. Yang terakhir adalah generasi Tiger Lake. Kita tahu bahwa peradaban terus mengalami kemajuan, dibuktikan dengan perusahaan Intel yang terus merilis prosesor terbarunya bernama Tiger Lake. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 nanometer. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan baterai yang lebih hemat. Selain itu, generasi ini condong dipasangkan untuk laptop yang desainnya lebih ringan dan tipis. Berikut beberapa jajaran seri dari generasi Tiger Lake, yaitu prosesor Intel Core i7-1185G7, prosesor Intel Core i7-1165G7, prosesor Intel Core i5-1135G7, prosesor Intel Core i3-1115G4. Wah, banyak juga ya generasi awal sampai terkini dari prosesor dari perusahaan Intel. Nah, last but not least, kita lanjut ke penjelasan generasi awal sampai terkini dari prosesor merek AMD. Itu yang pertama adalah AMD K5, yaitu merupakan prosesor AMD generasi awal. Prosesor generasi pertama ini awalnya dibuat mengikuti prosesor Intel, sekaligus diancam sebagai pengganti Intel. AMD K5 adalah mikroprosesor pertama yang didesain independen dengan soket kompatibel untuk arsitektur x86. Tetapi prosesor ini bisa dikatakan belum mampu melakukan tugasnya sebaik dengan apa yang dilakukan oleh produksi Intel. Hal ini disebabkan karena permasalahan oleh motherboard, di mana motherboard Intel tidak mendukung prosesor K5. Setelah upgrade BIOS agar bisa menjalankan AMD, barulah motherboardnya berjalan dengan baik. Yang kedua adalah prosesor AMD K6, di mana AMD K6 ini kompatibel dengan semua motherboard yang support pada Intel, sekaligus menyaingi kinerja Intel. Berdasarkan kecepatannya, K6 terbagi 3, yaitu AMD K6, AMD K6 Gen 2, dan AMD K6 3. AMD Duron atau prosesor AMD ekonomis, yaitu merupakan generasi ketiga jenis prosesor AMD yang diproduksi pada tahun 2000. Pada awalnya diberi kode nama atau kode NIM yaitu Spitfire berdasarkan Core Thunderbird. AMD Duron ini adalah salah satu produk unggulan AMD karena termasuk handal dan harganya sangat ekonomis. Kinerjanya hampir sama dengan Athlon, di mana AMD Athlon hanya unggul 7-10% saja. Namun saat ini AMD Duron ini telah dihentikan produksinya. Selanjutnya adalah AMD Athlon, yaitu merupakan prosesor AMD terbaik di masanya, di mana AMD Athlon ini diproyeksikan untuk mengganti seri ke-6, yaitu ia telah mengimbangi kecepatan dan kehandalan Intel generasi ke-6 dan juga bisa dijadikan multiprosesor. Kelebihan prosesor ini yaitu adanya chipset AMD 750MP atau Iron Gate dan dukungan chipset AMD 760 bisa ditanam dalam satu komputer atau prosesor ganda. Untuk versi prosesor tunggal atau single prosesor ini punya nama produk AMD Athlon, sementara untuk versi multiprosesor
diberi nama produk AMD Athlon Professional. AMD Athlon mencapai ambang maksimal 1000 mHz atau 1 GHz terlebih dahulu sebelum akhirnya disamai oleh Intel Coppermine 1 GHz. Lalu tingkatan AMD Athlon memiliki tingkatan prosesornya beserta spesifikasinya, yaitu terdapat AMD Athlon Classic, AMD Athlon Thunderbird, AMD Athlon XP Extreme Power, AMD Athlon Palomino, AMD Athlon Thunderbird, AMD Athlon Proton. Selanjutnya itu adalah prosesor AMD Athlon 64, di mana dirilis setelah kesuksesan varian AMD Athlon sebelumnya. Di sini dia memiliki 3 varian soket, yaitu varian 754 yang mampu mengendalikan memori yang support penggunaan memori DDR, single channel atau kanal dual, lalu mampu mengendalikan memori yang mendukung double atau multi channel dan dengan kumpulan masing-masing. Lalu AMD Athlon 64 ini adalah generasi pertama yang mensupport komputasi 64 bit. Lalu selanjutnya ada AMD Athlon 64FX atau prosesor AMD dengan antivirus, di mana prosesor ini dapat bekerja pada sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Jenis prosesor ini juga berjalan dengan kecepatan yang sama pada kedua sistem operasi tersebut. Prosesor AMD Athlon 64FX ini sangat handal dan direkomendasikan untuk PC yang menggunakan software dengan memori grafis tinggi, misalnya video karena dibekali fitur 3D, Professional plus SE2, Hyper Transport Technology, serta on-die gauge yang memori yang juga besar. Beberapa varian AMD Athlon 64FX antara lain adalah AMD Athlon 64FX, AMD Athlon FX 51, AMD Athlon FX 53, AMD Athlon FX 57. Selanjutnya yaitu adalah prosesor AMD Sempron, di mana dibuat untuk meimbangi prosesor Intel Celeron D. AMD Sempron memiliki varian soket yaitu AMD Sempron Socket A, dirancang dengan teknologi AMD Athlon XP, di mana mikroprosesor AMD Sempron didesain dengan nama kode Palermo. Beberapa varian AMD Sempron untuk sistem operasi 64 bit memang tidak dirilis, sehingga AMD Sempron ini hanya bisa digunakan untuk perangkat dengan sistem operasi 32 bit. Lalu selanjutnya ada prosesor AMD 64X2 dual core, di mana adalah prosesor AMD yang didesain untuk menyaingi Intel Core Duo dengan basis teknologi 64 bit. AMD X2 dual core adalah prosesor pertama untuk prosesor dual core yang dirancang bagi pengguna media digital dengan intensitas tinggi. Lalu selanjutnya adalah prosesor AMD Opteron yang memiliki cache level 1 yaitu 124 KB terbagi ke dalam data cache 64 KB dan instruction cache 64 KB. Kecepatan proses dalam rentang 1400 sampai 3000 mHz, memiliki 3 buah link hypertransport berkecepatan 3200 Mbit per second. Prosesor ini mampu mengakses memori fisik atau physical memory hingga 1 TB. Prosesor AMD ini unggul pada kinerja tiap watt yang digunakan, atau bisa disebut performance atau selanjutnya yaitu generasi prosesor AMD Phenom. AMD Phenom ini adalah prosesor AMD Hexacore atau berinti 6, dan kemunculan AMD ini untuk mengimbangi pesaingnya yang sudah merilis prosesor Hexacore. Prosesor ini memiliki spek soket tipe AM3 atau 1938 pin, clock speed 3200 MHz, jumlah inti 6 core dengan nama core 2, cache memory L1, L2, dan L3. Lalu selanjutnya adalah prosesor AMD APU-FM. Accelerated Processing Unit atau APU adalah inovasi AMD yang menggabungkan CPU dengan prosesor grafis atau GPU dalam satu badan.
AMD FPU mempunyai arsitektur unik, yaitu memiliki modul CPU AMD, Cache, dan Discrete Bus Graphics Processor yang bisa secara otomatis mengolah kerja CPU dan GPU tergantung pada kebutuhan kerja. Tingkatan prosesor FPU AMD FM adalah AMD FPU FM1 atau Liano, lalu AMD FPU FM2 atau Trinity. Selanjutnya ada prosesor AMD Cadence. AMD ini diluncurkan sekitar tahun 2008 dengan inti 4 core. AMD Cadence dirancang dengan chip L2H DDR2/3 dan memiliki Hyper Transport Index. Lalu selanjutnya ada generasi AMD Thurion, prosesor AMD hemat daya, di mana prosesor ini berjalan pada sistem 64 bit yang merupakan hemat daya dengan kode nama K8L. AMD Thurion memiliki varian AMD Thurion 64X2 Ultra, AMD Thurion Ultra 2, AMD Zamora, AMD Greyhound, dan AMD untuk varian quad-core. Selanjutnya AMD Bulldozer atau prosesor AMD FX series. AMD Bulldozer ini adalah prosesor AMD yang terdiri atas model dengan 4 core, 6 core, dan 8 core. Jenis tersebut yaitu AMD FX 4000, FX 6000, dan FX 8000 dengan arsitektur bulldozer dengan kode nama Zhang-DC. Teknologi terbaru yang ditanamkan pada prosesor ini adalah unit pengolahan baru Flex FT Floating Point. Khusus untuk chip bulldozer 8 core juga menawarkan peningkatan performa hingga 50% dibandingkan AMD Phenom 2 untuk menjalankan aplikasi multimedia. Prosesor AMD versi ini sudah support memori dual channel DDR3 1866MHz dengan teknologi terpukul dynamic acceleration dan kecepatan proses berkisar antara 3,6 GHz hingga 3,9 GHz, di mana pada kondisi semua core aktif atau kondisi turbo kecepatan max turbo hingga 4,2 GHz. Selanjutnya yaitu adalah generasi AMD Orochi, di mana AMD Orochi adalah prosesor AMD generasi berikutnya dari AMD Zhang-DC untuk pasar desktop high-end dan penerus AMD Valencia untuk segmen prosesor pada perangkat set-top. Konstruksinya masih menggunakan arsitektur bulldozer, di mana konsep awalnya adalah 8 mesin pengolahan. Namun karena berarsitektur bulldozer, sejumlah core akan dimasukkan ke dalam 4 modul, di mana setiap modul memiliki 2 core independen, 1 unit FFT floating point, 2 pipa Fmax. Platform yang dirilis akan menggabungkan kemampuan prosesor bulldozer, chipset AMD 9 series serta VGA Radeon HD 6000. Nah, selanjutnya adalah prosesor AMD terbaru, di mana spesifikasi prosesor AMD bisa saja berbeda tergantung jenis perangkat yang digunakan, apakah prosesor untuk laptop atau prosesor untuk PC. Prosesor AMD untuk PC saat ini umumnya adalah AMD FX series dan variannya, AMD FPU series dan variannya, prosesor AMD Phenom dan variannya, prosesor AMD Athlon dan variannya, prosesor AMD Ryzen dan variannya, AMD EPYC dan model variannya, AMD Opteron terbaru dan model variannya. Nah, untuk urutan prosesor AMD Ryzen sendiri, di mana tipe dan model AMD Ryzen hingga tahun 2022 yang telah dirilis yaitu AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5 79, dan AMD Ryzen Threadripper. Prosesor AMD untuk PC desktop yang terbaru dari urutan yang paling kecil hingga terkini yaitu adalah yang pertama prosesor AMD Ryzen, prosesor series dengan Radeon Vega Graphics, di mana AMD ini dikolaborasikan dengan GPU Radeon Vega Graphics yaitu AMD Ryzen Threadripper prosesor, AMD Ryzen 7 prosesor, AMD Ryzen 5 prosesor, AMD Ryzen 3 prosesor. Lalu berikutnya adalah AMD Ryzen 7 Pro Series, lalu
lalu ada AMD Ryzen Threadripper series, lalu ada 7 Gen AMD Athlon X4970, 7 Gen AMD Pro A8 9600 APU series. Selanjutnya untuk prosesor AMD untuk server, yaitu biasanya punya spesifikasi yang lebih tinggi, di mana prosesor AMD terbaru untuk komputer server yaitu adalah AMD FX dan Opteron X dan A series prosesor. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang jenis-jenis RAM untuk komputer, laptop, dan notebook kita. Jadi kalian pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya RAM, yaitu merupakan singkatan dari Random Access Memory, di mana fungsinya adalah memberikan komputer ruang virtual untuk mengelola informasi dan memecahkan masalah pada saat itu. Di mana RAM adalah penyimpanan data sementara yang hanya berfungsi pada perangkat dalam keadaan nyala. RAM sendiri datang dalam berbagai bentuk kapasitas atau besarnya masing-masing, di mana menawarkan fungsi dan keunggulannya sendiri. Di sini kita akan membahas jenis RAM yang populer dan beserta jenisnya. Yang pertama adalah static RAM atau SRAM, di mana SRAM pertama kali dipasarkan pada tahun 90-an hingga saat ini, di mana biasanya digunakan dalam kamera digital, router, printer, dan layar LCD. Agar dapat berfungsi, SRAM ini membutuhkan aliran daya yang konstan, karena selalu memiliki daya, SRAM tidak perlu di-refresh untuk mengingat data yang disimpan. Namun SRAM menjadi hilang setelah listrik padam. Sayangnya SRAM memiliki kapasitas memori yang cukup rendah serta biaya produksi yang cukup tinggi. Yang kedua ada Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM, di mana Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM ini dipasarkan pertama kali pada tahun 1993 hingga sekarang, di mana biasanya menggunakan SDRAM adalah memori komputer dan konsol video game. Kecepatan akses ini disinkronkan dengan jam CPU. Untuk ini RAM siap untuk operasi ketika CPU mengharapkannya siap. Memori ini beroperasi pada bus memori CPU tanpa memasangkan status menunggu. Yang ketiga adalah Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM atau SDR/SDRAM, di mana tipe RAM ini dipasarkan pada tahun 1993 sampai saat ini, yang biasanya digunakan untuk memori komputer dan konsol video game. SDR/SDRAM adalah istilah yang diperluas untuk SDRAM. Single Data Rate menunjukkan memori memproses satu instruksi baca dan tulis per siklus. Yang keempat adalah Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM atau DDR/SDRAM, di mana RAM ini berada di pasaran pada tahun 2000 dan digunakan untuk memori komputer. Pada prinsipnya, RAM ini beroperasi seperti SDR/SDRAM, tetapi 2 kali lebih cepat. Seperti namanya, ia memproses 2 instruksi baca dan 2 instruksi tulis per siklus. Nomor 5 adalah Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM atau GDDR/SDRAM. GDDR/SDRAM dipasarkan dari 2003 hingga saat ini. GDDR/SDRAM biasanya digunakan dalam kartu grafis video dan tablet. RAM ini dirancang khusus untuk unit pemrosesan grafis, di mana ia mirip dengan DDR/SDRAM. Ia juga terus beberapa kali mengalami evolusi yang meningkatkan kinerja dan menurunkan konsumsi daya dengan GDDR2 SDRAM, GDDR3 SDRAM, GDDR4 SDRAM, dan GDDR5 SDRAM, di mana ia dirancang untuk mengolah data dalam jumlah besar tetapi tidak harus dengan kecepatan maksimum. Yang keenam adalah memori flash atau flash memory. Ia dipasarkan pertama kali pada tahun 1984 hingga saat ini, yang dimana produk ini biasanya menggunakan memori flash adalah sebagai komponennya adalah kamera digital, smartphone, tablet, game, dan game genggam. Di mana memori flash ini merupakan jenis media penyimpanan non volatil yang menyimpan semua data setelah listrik dimatikan. Memori flash paling sering digunakan di USB flash drive, printer, pemutar media portable, kartu memori, dan perangkat elektronik kecil. Yang ketujuh adalah video RAM atau VRAM. RAM ini bekerja dengan unit pemrosesan grafis atau Graphics Processing Unit atau GPU komputer.
VRAM memegang peran penting dalam hal kinerja grafis. Selain itu, ia juga bekerja dengan baik untuk fungsi. Ia paling banyak digunakan dalam proses intensif grafis seperti video game atau program desain grafis 3D. Menggunakan VRAM untuk tugas-tugas semacam ini akan membuat performa perangkat jauh lebih cepat daripada menggunakan RAM sistem. Nah, untuk jenis-jenis RAM yang populer dan masih digunakan sampai saat ini. Oke, di sini aku bakal lanjutin videonya. Jadi di sini aku bakal ngasih tau kalian dan jelasin apa aja sih yang harus diperhatikan ketika ingin mengupgrade RAM dan media penyimpanan dari suatu notebook atau PC. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui dulu tipe RAM dan motherboardnya. Pilihlah memori RAM yang sesuai dengan spesifik desktop PC kamu. Jika motherboard PC kamu mendukung dual channel, maka pilihlah RAM yang memiliki jumlah ganda. Jadi selain itu, kemampuan motherboard pun harus disesuaikan dulu. Jika untuk slot RAM pada motherboard yang dual channel pun disarankan menggunakan 2 keping. Jadi jika ingin menambah RAM 2 GB, maka belilah 2 RAM 1 GB. Jadi begitu juga pula dengan RAM 4 GB, maka kamu sebaiknya membeli 2 RAM 2 GB gitu. Jadi perhatikan pula tipe RAM yang motherboard kamu gunakan. Jadi apakah itu ya DDR1, DDR2, DDR3 ataupun DDR4. Oke, yang kedua, kita harus memperhatikan slot RAM yang tersedia. Jadi pilihlah memori dengan slot yang sama. Karena jika tidak sama, maka memori RAM tidak akan dapat digunakan. Jadi sebagian besar dari motherboard mempunyai 2 atau 4 pasang RAM. Yang ketiga, ketahui apa tipe dan frekuensi RAM. Jadi karena tidak semua motherboard mendukung kecepatan frekuensi pada memori RAM, dengan begitu kamu harus mengetahui dulu tingkat kemampuan motherboard dalam menerima kecepatan frekuensi dari RAM terlebih dahulu. Jadi misalnya untuk tipe RAM DDR tertentu seperti DDR3 dengan maksimal speknya 1066 sampai 1600 MHz untuk mode Starmer-nya dan 1866 sampai 3000 MHz untuk overclocking-nya. Jadi yang keempat, kita harus memperhatikan BIOS laptop yang digunakan. Jadi jika kamu ingin menambah RAM dari 4 GB menjadi 8 GB, kamu harus memperhatikan sistem operasi yang dijalankan PC atau laptopnya terlebih dahulu gitu. Yang kelima, kita harus memperhatikan nomor seri RAM. Jadi umumnya di setiap RAM tersebut terdapat nomor seri. Apakah RAM tersebut jenis DDR1, DDR2, DDR3 atau DDR4. Jadi jika kamu ingin membeli RAM sebanyak 2 buah, pastikan RAM tersebut sama jenisnya. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Kita harus memperhatikan kapasitas RAM-nya. Jadi usahakan kapasitas RAM yang kamu beli sama dengan serinya agar kinerjanya itu lebih stabil lagi gitu. Oke, yang ketujuh nih yang harus kita perhatikan nih, ketahui dulu soket yang digunakan. Jadi sebelum membeli RAM, pastikan bahwa jenis tersebut mendukung slot pada motherboard PC atau komputer kamu. Oke, yang ke-8, gunakan heat spreader. Jadi jika penggunaan RAM dalam jangka lama, lebih baik membeli RAM yang sudah dilengkapi dengan heat spreader gitu. Oke, yang selanjutnya yang ke-9, kita harus menghindari RAM tanpa kemasan. Jadi membeli RAM tanpa kemasan akan berisiko terhadap kestabilitasan perangkat kamu gitu. Jadi misalnya kerusakan akibat listrik statis yang sangat tinggi atau kerusakan data pulop karena chip yang rusak. Lalu yang terakhir, yang ke-10, merek dan garansi RAM. Jadi sebaiknya dalam memilih RAM, mulailah dari merek yang populer atau banyak dikenal orang-orang dan dicari orang-orang gitu, agar kualitasnya tak
tak perlu diragukan lagi. Jadi kayak udah pasti itu udah bagus gitu. Oke, jadi di sini aku bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi di sini juga aku bakal ngejelasin ke kalian, kasih tahu kalian sedikit tentang apa aja teknologi penyimpanan data atau hard drive dari generasi pertama hingga generasi saat ini. Baik, yang pertama ada Punchcard. Pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Prancis yang bernama Basil Bucon menemukan cara menyimpan data dari selembar kertas. Ia berhasil untuk memprogram mesin otomatis untuk bekerja secara spesifik. Punchcard nama populernya dan menjadi cikal bakal awal dari media penyimpanan modern masa kini. Yang kedua ada Punchtape. Penggunaan pertama dari Punchtape ini sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1846 dan untuk dipergunakan mesin telegram dan mesin faksimili. Penemu dari Punchtape ini adalah seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Alexander Bain. Yang ketiga, Selectron 2. Pada tahun 1948 muncul Selectron 2 yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk sebuah komputer dan dikembangkan oleh perusahaan Radio Corporation of America dengan desain dari William Kilburn. Yang keempat, hard drive. Pada tahun 1956, hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pada awalnya, hard drive adalah biasa kita kenal sebagai hard disk yang hanya digunakan untuk tempat penyimpanan data eksternal. Namun, seiring berjalannya waktu, posisi hard drive menjadi tempat penyimpanan utama pada sistem perangkat komputer. Yang kelima, floppy disk. Pada tahun 1969 ditemukan floppy disk, merupakan sebuah alat penyimpanan portable dengan ukuran 5,14 inch, dapat dibawa kemanapun tetapi hanya bisa menulis data. Yang keenam, hard disk. Pada tahun 1980 mulai diperkenalkan hard disk, memiliki bentuk yang lebih kecil, lebih portable, kapasitas yang lebih besar, dan harganya pun jauh lebih murah. Tetapi masih digunakan pada sistem komputer saat ini, sebelum beralih ke teknologi SSD. Selanjutnya yang ketujuh, multimedia card. Multimedia card pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Siemens dan SanDisk. Biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital smartphone atau kamera. Yang kedelapan, flash drive. Flash drive. Nah, ini yang paling biasa dan masih dipakai sampai sekarang. Pada tahun 1999, Amir Bandov Moran dan Oron Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut USB flash drive, yang sampai sekarang masih berkembang terus, lebih baik dari segi kecepatan baca, tulis, maupun kapasitas penyimpanan. Yang kesembilan, SSD. SSD atau Solid State Drive memiliki konfigurasi seperti flash drive. Namun SSD sendiri menggunakan teknologi yang bernama Non-Volatile Memory. Oke, yang ke-10 ada cloud data storage. Merupakan media penyimpanan yang paling mutakhir, di mana kita menyimpan data tidak lagi menggunakan perangkat keras dan terkoneksi oleh jaringan internet dari seluruh dunia. Halo, perkenalkan saya Mula. Di sini saya akan menjelaskan tentang NVIDIA Quadro, NVIDIA GeForce dan AMD Radeon. Nah, jadi yang pertama itu ada NVIDIA Quadro. Jadi NVIDIA Quadro ini merupakan sebuah kartu grafis komputer yang dominan digunakan untuk perangkat komputer kerja atau workstation. Nah,
Nvidia Quadro ini memiliki memori yang besar dan didukung oleh RAM presisi. Nvidia Quadro dikhususkan untuk pekerjaan grafis editor, 3D editor, dan berbagai pekerjaan yang memerlukan rider double polygon atau backbench cooling. Nah, yang kedua ada Nvidia GeForce. Jadi Nvidia GeForce ini merupakan sebuah GPU yang dikhususkan untuk perangkat komputer gamers. Nah, Nvidia GeForce ini memiliki fitur ray tracing yang akan membuat gambar visual menjadi lebih tajam, nyata, sempurna, dan tajam. Serta pantulan objek yang muncul dari layar kaca akan terlihat lebih jelas. Yang ketiga ada AMD Radeon. Nah, AMD Radeon ini merupakan suatu perangkat yang cocok digunakan untuk kebutuhan multimedia. Nah, hal ini dikarenakan AMD Radeon dibekali dengan fitur Unified Video Decoder atau UVD yang membuat perangkat mampu menampilkan video yang beresolusi tinggi. Nah, selain itu AMD Radeon juga memiliki fitur Infinity yang memungkinkan kamu menggabungkan 6 monitor sekaligus untuk mendapatkan tampilan gambar atau video yang lebih luas dengan kualitas terjaga. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan perbandingan kinerja antara Intel Core i9 dan AMD Ryzen 9. Nah, yang pertama ada Intel Core i9. Nah, Intel Core i9 ini merupakan chip seri terbaru yang dikeluarkan oleh Intel. Prosesor Intel i9 ini memiliki spesifik yang bagus sehingga laptop kita tidak lebih cepat dan stabil. Nah, Intel Core i9 ini juga mudah untuk di overclock. Kenapa overclock dari Intel Core i9 ini dapat hingga 4,8 GHz. Nah, prosesor Intel Core i9 ini juga ikut spesifik perangkat keras terbaru, yaitu Intel Optane Memory. Nah, teknologi tersebut tentu akan membantu meningkatkan kecepatan perangkat secara keseluruhan dibandingkan dengan sistem memori tradisional, sehingga gabungan antara kinerja Intel Core i9 dengan memori Intel Optane memastikan kamu dapat merasakan performa dan responsivitas lebih tinggi. Nah, untuk yang kedua ada AMD Ryzen 9. AMD Ryzen 9 ini memiliki dua tipe. Yang pertama ada AMD Ryzen 9 5900X dan yang kedua ada AMD Ryzen 9 5950X. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang AMD Ryzen 9 yang terbaru, yaitu AMD Ryzen 9 5950X. Nah, sebagai seri tertinggi dari AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 9 5950X memiliki 16 core, 32 thread, 72 MHz, TDP 110 watt, serta clock yang mencapai frekuensi 4,9 GHz. Nah, prosesor ini menjadikan peningkatan performa single thread terkencang dibandingkan semua prosesor gaming desktop yang pernah. Nah, untuk performa multicore-nya, AMD Ryzen 9 dengan 90X ini juga mampu menunjukkan skor paling tinggi dari seluruh prosesor gamers desktop dan prosesor desktop apapun pada soket CPU listrik. Nah, sesuai dengan deskripsi di atas, AMD Ryzen 9 memiliki keuntungan yang lebih daripada Intel Core i9 dikarenakan jumlah core dan performanya
ID Region 9 tidak kalah dari Indah 9. Tetapi ID Region 9 juga memiliki harganya jauh lebih murah dibandingkan Indah Core i9. Perkenalkan, nama saya Takas. Di sini saya akan menyebutkan perbedaan USB dan Thunderbolt. Yang pertama, USB memiliki sinyal 5 Gbps dan Thunderbolt memiliki sinyal 10 Gbps. Untuk masa kita yang sekarang di zaman yang sudah modern, kita sangat cocok menggunakan Thunderbolt karena Thunderbolt memiliki sinyal digital yang tinggi dan baik digunakan. Di sini juga saya akan menyebutkan VDA dan HDMI. Nah, yang pertama itu HDMI dengan sinyal yang digital dan VGA dengan sinyal analog. Menurut saya zaman kita sekarang yang sudah maju sangat cocok menggunakan HDMI yang dengan sinyal digital. Di sini saya akan memberi tips yang baik memilih smartphone. Yang pertama itu dari kebutuhan. Kebutuhan itu sangat banyak untuk memilih smartphone. Yang pertama itu kebutuhan RAM, kebutuhan kamera, dan yang ketiga itu ada kebutuhan penyimpanan data. Kenapa saya membilang kebutuhan RAM? Karena RAM itu sangat penting bagi kita untuk menyimpan data dan video, apalagi kalian seorang mahasiswa. Dan yang kedua itu kamera sangat penting untuk kita membuat tugas yang berupa video. Dan yang ketiga itu ada penyimpanan data yang bagus untuk menyimpan video dan tugas kalian, apalagi kalian seorang mahasiswa. Dan yang terakhir, jangan lupa menyesuaikan dengan budget kalian untuk memilih smartphone yang baik.